Baik, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, baik yang ada di dalam ruangan ini maupun Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang ada di rumah ataupun dimanapun Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian berada saat ini. Untuk itu, mari kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan, untuk kita memuji, memuliakan namanya. Untuk itu, mari kita saat teduh sejenak. Kita mau merenungkan akan kebaikan Tuhan, akan pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa dalam perjalanan kehidupan kita, di mana Tuhan menyertai akan kehidupan kita hari lepas hari, di setiap langkah aktivitas kita. Kekuatan nafas kehidupan Tuhan masih berikan dalam kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mensyukuri akan perbuatan Tuhan, akan kebaikan Tuhan yang begitu nyata di dalam langkah perjalanan kehidupan kita. Di saat pagi yang indah ini, mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita memuji, memuliakan namanya. Karena Dia adalah Allah yang layak dipuji, Allah yang layak disembah. Amin. Baik, saya mengajak Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan bersama-sama mengawali akan ibadah kita di saat pagi yang indah ini dengan kita bersama-sama membuka Kidung Jemaat di dalam Kidung Jemaat 395, Betapa Indah Harinya. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus mau masuk dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, sudah ku jadi miliknya, Ia pun milikku kekal. Yakin penuh ku ikutlah, suara Tuhan ku kenal. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dari Kristus Yesus Tuhan Sang Juru Selamat, dan dari Roh Kudus yang memeteraikan setiap orang yang percaya kepada Kristus Yesus, sehingga yang percaya kepadanya tidaklah binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Biarlah ibadah ini dapat berjalan dari awal pertengahan hingga akhir, di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, ketiganya yang esa. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, kita bersyukur kita memasuki hari yang baru, tepat di tanggal 30 Mei 2020, dan tepat juga di hari yang penuh sukacita, karena hari ini kita kembali mengenang peristiwa akbar di mana Kristus Yesus Tuhan Sang Juru Selamat telah memberikan segala yang terbaik. Dan di hari yang terbaik ini,
Dia memberikan segala sesuatunya yang senantiasa kita nikmati. Kita kenang kembali pada hari ini peristiwa turunnya Roh Kudus, di mana kita mengenang Roh Kudus yang tercurah atas keberadaan setiap umat manusia. Untuk itu mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita menyatakan syukur kita dengan kita memberikan bersama-sama puji-pujian kita, ungkapan syukur kita melalui Mazmur 131. Ayatnya yang pertama saya akan bacakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, dan Bapak Ibu Saudara sekalian dapat membaca ayatnya yang kedua, dan bersama-sama kita membaca ayatnya yang ketiga. Mazmur 131 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Bunyinya demikian. Nyanyian ziarah Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dan sekarang, dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita bersyukur karena Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi kita. Dan biarlah pengharapan kita bukan kepada kemampuan, kekuatan kita, tetapi semata-mata kita terus berharap hanya kepada Tuhan. Untuk itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita bersama-sama mengaku akan segala dosa dan kesalahan kita. Dengan bersama-sama kita satu di dalam doa, namun sebelumnya Kidung Jemaat nomor 33, Suaramu Ku Dengar. Mari kita pujikan bersama. Suaramu ku dengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darahmu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Kau panggil diriku supaya ku kenal iman, harapan yang teguh dan kasih-Mu kekal. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Mari kita satu di dalam doa, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, segala puji syukur kami panjatkan kepadamu. Kami bersyukur untuk segala kasih dan setia-Mu yang tak berkesudahan di dalam langkah kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau menolong, menjaga dan melindungi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kasih dan setia-Mu kami nikmati dari waktu ke waktu. Dan kami menyadari bahwa di tengah kami menikmati akan segala kasih setia-Mu, acap kali kami tidak setia kepadamu. Lewat pikiran-pikiran kami, lewat perkataan-perkataan kami, maupun lewat perbuatan-perbuatan kami lainnya.
acap kali kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Oh Tuhan, kasihanilah kami. Layakkan kami masuk ke dalam hadirat-Mu yang suci dan kudus. Biarlah hari ini di tempat ini, ketika kami memuji memuliakan nama-Mu, apa yang kami lakukan semuanya berkenan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Oh Tuhan, dengan iman kami percaya bahwa ketika kami mengaku akan segala dosa dan kesalahan kami, Engkau Allah yang setia dan adil, Allah yang sanggup mengampuni kami, menyucikan kami dari segala dosa dan kejahatan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami bersyukur untuk pengampunan-Mu. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita yang ada di tempat ini dapat bangkit berdiri. Bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Filipi pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-20, 21 dan 22. Kita akan baca bersama-sama. Sekali lagi, Filipi pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-20, 21 dan 22 akan menjadi bagian yang akan kita baca bersama-sama. Jika semua sudah menemukannya, ayat yang ke-20 saya akan mulai membacakannya. Bunyinya demikian. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bersama-sama ayat yang ke-22, 1, 2, 3. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Biarlah di dalam langkah kehidupan kita senantiasa terus mengagungkan Dia. Dia yang senantiasa memberikan segala yang terbaik di dalam langkah-langkah kehidupan kita. Percayalah, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia senantiasa memberikan segala sesuatu yang terbaik. Terbukti Paulus ketika dia mengenal Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia memiliki prinsip hidup. Bagiku, hidup adalah Kristus. Dan kalaupun kematian menjadi bagian yang harus dia alami, bagi dia itu adalah keuntungan. Keuntungan karena kita bersama-sama dengan Dia, bersama-sama dengan Bapa di dalam kerajaan surga, bukan di tempat yang lain. Dan itu semata-mata karena anugerahnya yang begitu luar biasa. Mari kita terus pancarkan kasih Kristus di dalam langkah kehidupan kita. Terlebih khusus hari ini kita telah mengenang bersama-sama akan peristiwa turunnya Roh Kudus, di mana 2000 tahun yang lalu Roh Kudus telah turun sehingga pemberitaan firman Tuhan terus diberitakan dari generasi ke generasi, dari satu tempat ke tempat lain, sehingga kita pun dapat menikmati kabar sukacita di dalam Kristus Yesus Tuhan. Bersama-sama kita pujikan bersama satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 34, Di Salib Yesus di Kalvari. Di salib Yesus di Kalvari, ku serahkan dosaku yang keji. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Puji-puji namanya, puji-puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Darahnya sumber hayat baka, aku dibasuh di dalamnya, dan terus dijaga tak bercela. Puji namanya. Puji-puji namanya, puji-puji namanya.
namanya. Saya persilakan duduk kembali, jemaat Tuhan, dan saya persilakan kepada pembawa pujian untuk kembali memimpin pujian. Ya, puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur di saat yang indah ini, yang memberkati kita pada saat pagi yang indah ini. Untuk itu, kita sebagai anak-anak Tuhan yang terus menikmati akan berkat Tuhan yang luar biasa, mari kita terus memuji, memuliakan namanya. Dengan kembali kita pujikan bersama dalam Kidung Jemaat 240A, Datanglah ya Sumber Rahmat. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, ku nyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku mada indah, kita belai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus cari akan daku, domba binal yang sesat, untuk membela diriku, dipikulnya salib berat. Baik, Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di saat yang indah ini tiba saatnya untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Karena itu mari kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk kita dilawat oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang akan selalu senantiasa menjadi kekuatan, menjadi penopang dalam setiap kehidupan kita orang percaya. Untuk itu, mari kita mempersiapkan hati kita. Namun sebelumnya, kembali kita pujikan bersama, berkumandang suara dari seberang, Kidung Jemaat 425. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili, menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injili, menyentak yang terlelap. Kita telah dengar jeritan dari jauh, kirimlah cahayamu. Bantuanmu berikan, janganlah jemu, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili, menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injili, menyentak yang terlelap. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, segala puji-pujian telah kami nyatakan kepadamu. Segala doa kami nyatakan kepadamu. Dan saatnya kami mau mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Engkau kiranya melawat setiap anak-anak-Mu yang telah hadir di tempat ini, maupun setiap kami yang tengah menyaksikan siaran langsung maupun siaran tunda dari ibadah raya GPPI Sang Sinar tepat di tanggal 31 Mei
2020 dan bertepatan pula di hari Pentakosta, di mana kami mengenang akan peristiwa yang agung yang luar biasa, di mana Roh Kudus tercurah bagi para murid, sehingga para murid-murid Tuhan yang pada saat itu mereka dipenuhi Roh Kudus dan mereka dapat memberitakan akan kabar sukacita tentang Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dan kami bersyukur jika pada jam detik ini Tuhan, kami dapat bersekutu bersama dengan anak-anak Tuhan lainnya untuk mengagungkan Engkau, yaitu Kristus Yesus Tuhan, Sang Juru Selamat. Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan sepenuhnya waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya segala kekuatan roh setan, roh jahat yang mengganggu kami, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau singkirkan. Dan biarlah setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan pun semuanya dikuasai oleh kuat kuasa Roh Kudus, dan setiap kami pulang membawa sukacita, damai sejahtera yang datang daripadamu. Demikian juga mereka yang tengah menyaksikan siaran ini menikmati akan berkat yang sama. Terpujilah namamu kekal sampai kekal. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, Sang Juru Selamat, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sekali lagi Shalom. Kita bersyukur di kesempatan pagi hari yang indah ini, di tanggal 31 Mei 2020, kita ada untuk kita mengagungkan Tuhan yang senantiasa menjaga dan melindungi kita. Tuhan yang senantiasa memberikan segala sesuatu yang terbaik di dalam langkah-langkah kehidupan kita. Untuk itu saya mengajak, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita membuka Alkitab kita di dalam Efesus pasalnya yang pertama. Efesus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-13, 14 akan menjadi bagian yang akan kita baca secara silih berganti. Sekali lagi, Efesus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-13. Saya akan membaca untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, dan Bapak Ibu Saudara sekalian dapat membaca ayatnya yang ke-14. Bunyinya demikian: di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Puji nama Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan kita orang percaya, kita percaya akan keberadaan dari Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita percaya kepadanya karena di dalam Dia ada keselamatan, di mana Dia sendiri yang menyatakan bahwa Dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Hal itulah yang membuat di dalam perjalanan kehidupan orang percaya, dia memiliki satu kepastian akan jalan hidupnya, kepastian akan kebenaran, kepastian akan hidup. Tetapi yang menjadi masalah adalah acap kali di tengah perjalanan kehidupan kita mengalami yang namanya kekhawatiran, kebimbangan, keraguan-raguan, sehingga kita tidak berdaya dengan berbagai macam pergumulan, permasalahan yang datang di dalam perjalanan kehidupan kita. Hari-hari yang kita lewati adalah hari-hari di mana kita sendiri merasakan bagaimana tantangan demi tantangan kita hadapi.
Acap kali ketika kita menyaksikan berita-berita di televisi dan kemudian muncul prediksi tentang situasi dan perkembangan yang terjadi dengan segala hal yang sudah terjadi maupun hal yang akan terjadi. Acap kali kita mulai merasa khawatir dengan segala sesuatu hal tersebut. Padahal di sisi lain, kita sudah memiliki sebuah keyakinan bahwa kita percaya kepada pribadi yang menyatakan bahwa dialah jalan, dialah kebenaran itu, dan dia adalah hidup itu. Tetapi sekali lagi yang namanya manusia lemah tak berdaya. Bahkan ketika Adam dan Hawa hidup di tengah kemuliaan Tuhan, di mana mereka pada waktu itu belum jatuh ke dalam dosa. Sekali lagi yang namanya manusia rentan, punya potensi, dan terbukti Adam dan Hawa pun, sekalipun mereka menggunakan tubuh kemuliaan, mereka mampu untuk jatuh di dalam dosa. Sehingga Alkitab mengatakan semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Inilah masalah utama. Inilah yang membuat manusia yang saat ini ada mengalami satu kenyataan. Mereka mudah sekali, saudara dan saya, mengalami kejatuhan, ketidakberdayaan, di mana kita bisa dengan mudahnya khawatir, bimbang, dan ragu. Bapak Ibu Saudara sekalian, hal ini tentu menjadi bagian yang tidak kita kehendaki untuk kita terus ada di dalam situasi ini. Perlu kita ketahui bersama bahwa apa yang terjadi di dalam perjalanan kehidupan kita ini sesungguhnya sudah dipahami terlebih dahulu oleh Allah. Tuhan tahu apa yang menjadi masalah utama bagi manusia, sekalipun manusia itu sudah memiliki sebuah keyakinan di dalam Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga ketika Paulus menulis surat kepada jemaat Efesus, di dalam ayat yang ke-13 di situ dinyatakan kepada kita bahwa di dalam dia itu artinya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Di mana di dalam ayatnya yang ke-7 kalau kita lihat ada karya yang luar biasa yang dilakukan oleh Yesus Kristus kepada kita orang-orang yang percaya. Bahkan lebih daripada itu, kepada semua umat manusia. Di mana ayat yang ke-7 mengatakan sebab di dalam dia dan oleh darahnya ada hal yang menarik. Di situ dikatakan kita beroleh penebusan. Tadi saya mengatakan ketika manusia jatuh di dalam dosa, firman Tuhan mengatakan semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi yang menarik di dalam ayat ini mengatakan kepada kita, oleh darahnya kita beroleh penebusan. Penebusan yang bagaimana? Ayat selanjutnya atau rangkaian kata selanjutnya mengatakan kepada kita, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ayat selanjutnya mengatakan yang dilimpahkannya. Bicara tentang kelimpahan berarti berbicara tentang sesuatu yang bukan hanya sekedar ada atau cukup,
Tetapi bicara tentang kelimpahan adalah sesuatu yang meluap-luap, melimpah, dilimpahkannya. Tetapi berbicara tentang kelimpahan juga berarti berbicara tentang sesuatu yang sebelumnya kita tidak memilikinya, lalu dilimpahkan, diberikan. Dan dalam bagian ini, saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, baik pernyataan saya di awal, yang pertama maupun yang kedua, karena kita dilimpahkannya, karena kita diberikan, maka kita pun menikmati sesuatu yang bukan hanya sekedar cukup, tetapi sesuatu yang lebih. Sesuatu yang lebih tentu akan berarti kalau bukan hanya kita nikmati, tetapi sesuatu yang lebih itu akan semakin indah, semakin luar biasa kalau bisa dinikmati oleh banyak orang. Ketika kita menyadari bahwa kita orang berdosa dan kemudian kita menyadari bahwa di dalam Yesus ada penebusan dosa, ada pengampunan dosa, adalah indah bagi kita orang-orang yang berdosa menyadari arti dari penebusan Yesus itu, di mana Dia sudah menebus dosa-dosa kita. Oleh sebab itu kita yang sudah dilimpahkan anugerah Tuhan. Di dalam ayat yang ke-8 dikatakan dengan segala hikmat, dalam segala hikmat dan pengertian. Lalu di dalam ayat yang ke-9 mengatakan sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkan di dalam Kristus. Tujuannya sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus karena di dalam Dialah kami mendapatkan bagian yang dijanjikan. Kami yang bagaimana? Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Tujuannya apa? Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Artinya di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, anugerah yang Tuhan berikan kepada kita sungguh luar biasa. Anugerah itu memungkinkan kita hidup di dalam kebenaran. Anugerah itu memungkinkan kita untuk hidup di dalam karya penebusan yang sudah dilakukan oleh Kristus Yesus. Tetapi yang menarik di sini adalah Dia bukan hanya sekedar sampai pada titik ini saja, tetapi di hari ini kita mengenang satu peristiwa di mana 50 tahun, maksud saya 50 hari, 50 hari setelah kebangkitan Kristus, tercurahlah Roh Kudus. 10 hari setelah kenaikan Kristus, di mana beberapa waktu yang lalu di hari Kamis kita mengenang akan kenaikan Isa Al-Masih atau kenaikan Kristus ke surga. 10 hari setelah itu kita mengenang bersama karya
nyata Kristus Yesus Tuhan yang berjanji di dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama ayat yang ke-8. Di situ dia berjanji bahwa kamu akan kuberikan kuasa. Kuasa. Sekali lagi ada kuasa. Dan terbukti 10 hari kemudian, 50 hari dari kebangkitan Tuhan Yesus, Ia menghadirkan Roh Kudus. Sehingga di dalam ayat yang ke-13 Paulus mengatakan perwujudan dari Roh Kudus itu dengan jelas, di mana di situ dikatakan di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya. Firman Tuhan mengatakan kita yang percaya dimeteraikan. Sebuah perjanjian, ketika perjanjian itu ada meterai. Biasanya namanya meterai itu ada yang 6.000, ada yang 3.000. Tetapi baik yang 3.000, 6.000 itu adalah satu perjanjian yang bukan hanya sekedar perjanjian kosong. Seseorang yang sudah membuat satu perjanjian dengan tanda tangan di atas meterai, satu saat ketika di antara orang yang melakukan perjanjian itu tidak memenuhi apa yang sudah menjadi bagian dalam perjanjian, di antara mereka dapat melakukan tuntutan di mana pihak-pihak penegak keadilan yang resmi dapat terlibat di dalamnya, dan mereka yang bersalah pada akhirnya memperoleh yang namanya penghukuman. Perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam hal ini kita bisa melihat bahwa ketika engkau percaya, keberadaan Roh Kudus merupakan jaminan. Coba kita renungkan bersama. Kita orang berdosa yang sesungguhnya adalah manusia-manusia yang layaknya dihukum selama-lamanya. Tetapi lihatlah kebaikan Tuhan bagi kita. Dia yang kita sembah, selain Dia menebus dosa-dosa kita, Dia yang kita sembah, ternyata Dia memberikan jaminan kepada kita. Dia memberikan pengharapan yang pasti kepada kita, bukan pengharapan yang kosong. Dan sekali lagi saya mau katakan kepada saudara, pengharapan itu diwujud nyatakan ketika engkau percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus itu ada dalam dirimu. Ayat yang ke-14 di situ dikatakan, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kapan? Sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Jadi percayalah, ketika engkau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, disitulah Roh Kudus hadir dalam hidupmu.
Roh Kudus itu masuk di dalam dirimu, sehingga hal itulah yang membuat Rasul Paulus di dalam Galatia pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-22, dia menggambarkan bahwa seseorang yang hidupnya telah mengenal Kristus Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, orang tersebut menghasilkan yang namanya buah roh. Akhir-akhir ini banyak jemaat yang mulai melakukan penanaman di rumah-rumah mereka. Ada yang tanam sayur, ada yang tanam juga buah-buahan. Saya yakin setiap kita yang ada di tempat ini pun, mungkin di antara kita ada yang punya pengalaman menanam buah. Dan saya yakin buah yang ditanam, misalnya yang ditanam itu adalah buah pepaya, tidak mungkin biji dari pepaya itu kemudian menghasilkan yang namanya pisang. Itu sudah prinsip, sudah hukum alam. Saya yakin dan percaya bahwa ketika kita menanam yang namanya buah pisang, tidak mungkin bibit dari pisang tersebut akhirnya menghasilkan yang namanya nangka dan seterusnya. Demikian juga ketika kita menanam yang namanya kebenaran dalam kehidupan kita, di mana di dalam diri kita, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya yakin dan percaya yang terpancar di dalam kehidupan kita ialah buah roh. Mengapa muncul buah roh? Karena yang masuk di dalam diri kita adalah Roh Kudus itu. Galatia 5 ayat 22 mengatakan buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ayatnya yang ke-23 di bagian akhir mengatakan, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Lalu di dalam ayat yang ke-24 mengatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, jadi kalau engkau menyadari bahwa engkau adalah milik Kristus Yesus, tegas sekali ayat ini mengatakan, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Oleh sebab itu, mari di hari Pentakosta ini, cerminan Roh Kudus itu betul-betul terpancar dalam diri kita. Karena di dalam ayat yang ke-25 tegas sekali dia mengatakan, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jika kita sudah dibenarkan oleh Kristus Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apa yang terpancar dalam kehidupan kita, itulah yang nyata yang terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga Paulus berkata, janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang
dan saling mendengki. Karena kita memiliki teladan yang agung, teladan yang luar biasa, yaitu Yesus yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah menebus dosa-dosa kita. Pancarkanlah Kristus Yesus Tuhan itu di dalam kehidupan kita, karena dalam diri kita ada yang namanya Roh Kudus. Bukan roh yang lain. Tapi mungkin di antara saudara ada yang bertanya, tapi Pak Pendeta, mengapa kehidupan saya sudah mengenal Kristus tetapi begini-begini aja? Seolah tidak ada perubahan. Saya mau katakan kepada saudara, itulah pentingnya bagi kita untuk membiarkan Roh Kuduslah yang memimpin hidup kita, bukan diri kita. Karena yang namanya manusia punya potensi untuk hidupnya bukan diatur oleh Tuhan, tetapi dia justru yang mengatur dirinya sendiri, sehingga tidak mau diatur oleh Tuhan. Itu yang terjadi dengan Daud. Sekalipun dia punya pengalaman yang begitu dekat dengan Tuhan, tetapi lihatlah, sekalipun dia memiliki latar belakang seorang raja, di mana dia sebelum menjadi raja, dia punya latar belakang sebagai seorang pahlawan yang berhasil menjadi pejuang Israel yang luar biasa dengan mengalahkan Goliat. Tetapi lihatlah, sekalipun dia punya sederetan pengalaman-pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan, tetapi potensi untuk dia mengalami kejatuhan tetap ada dan nyata jelas. Dia mengalami yang namanya kejatuhan dalam dosa. Tetapi Alkitab mencatat di tengah kejatuhan dia, ada sahabatnya yang begitu dekat menegur dia dan kemudian mengarahkan dia untuk dia kembali di dalam kebenaran. Bukan kebetulan hari ini engkau mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Kita semua sebagai manusia, sekali lagi saya mau katakan, kita punya potensi untuk jatuh di dalam dosa, siapapun kita, karena kita adalah manusia. Oleh sebab itu penting bagi kita, dan sangat teramat penting, untuk menyadari bahwa di dalam hidup kita, jangan kita mengatur diri kita. Kalau kita menyadari bahwa di dalam diri kita ada Roh Kudus, mari dengan Roh Kudus itulah, biarkan Roh Kudus itu memimpin hidup kita. Sehingga buah-buah kehidupan kita yang terpancar di dalam diri kita adalah kasih, adalah sukacita, adalah damai sejahtera, dan seterusnya. Itulah yang terpancar. Cara hidup kita selalu berpikir bagaimana kita menyenangkan Tuhan. Motivasi kita hidup adalah bagaimana aku menyenangkan Tuhan. Hasil yang aku capai adalah hasil-hasil pencapaian bagaimana ketika aku berhasil, Tuhan yang bersukacita. Jadi sekalipun saudara seorang pedagang, usaha warung, sekalipun saudara adalah seorang security, sekalipun saudara memiliki pekerjaan apapun, mari kita berpikir dan selalu berpikir, bagaimana aku bisa menyenangkan Tuhan. Dari cara hidupku, dari motivasi hidupku, dan dari hasil pencapaian yang aku capai. Siapapun saudara, rahasia untuk bisa menyenangkan hati Tuhan tidak lain dan tidak bukan
bukan ketika kita mengatur hidup kita, tetapi tatkala Roh Kudus itulah yang memimpin hidup kita. Dan itu terjadi nyata dengan Daud. Ketika Daud betul-betul sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dia kembali kepada kebenaran. Pencapaian yang dia capai adalah dia melihat kejayaan kerajaan Israel. Dia dapat melihat sebuah peralihan kepemimpinan yang indah antara dirinya dengan Salomo. Tetapi ketika kita coba menyelami kehidupan dari Salomo, Salomo yang mengawali kehidupannya penuh dengan hikmat, tetapi apa yang terjadi? Tatkala penyembahan-penyembahan berhala mulai terjadi di Yerusalem, bahkan di Bait Allah, tidak tanggung-tanggung, disiplin dari Allah hadir dalam kehidupan Salomo. Kerajaan Israel pecah menjadi dua. Ada kerajaan utara, ada kerajaan selatan. Ada kerajaan Israel, ada kerajaan Yehuda. Dan kalau kita membaca kisah di dalam Perjanjian Lama, kita bisa melihat bangsa ini akhirnya menjadi bangsa-bangsa tawanan, diserang oleh bangsa-bangsa lain dan mereka porak-poranda, hancur berantakan. Saya mau katakan, lihatlah konsekuensi dari yang namanya dosa. Kejam. Hancur, berantakan semuanya. Tetapi ketika engkau bertanya, apakah masih ada harapan? Saya mau katakan, harapan itu ada. Dan pasti ada, dan memang sudah ada. Harapan itu ada ketika Yesus Kristus datang menjadi penebus dosa-dosa kita. Dan harapan itu semakin luar biasa ketika Roh Kudus hadir di dalam kehidupan kita. Jangan biarkan Roh Kudus mati dan tidak ada arti di dalam diri kita. Karena kita matikan kuasanya dengan kita memilih jalan kehidupan kita. Tapi biarkanlah dia betul-betul hidup. Karena kita membiarkan dia mengatur kehidupan kita. Percayalah, ketika itu yang kita lakukan, kuat kuasa Roh Kudus sangat berarti, sangat berguna, dan orang di sekeliling kita pun menikmati akan kasih Allah yang terpancar dari kehidupan kita. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, kebenaran firman-Mu mengingatkan kami untuk kami terus dan selalu ada di dalam kebenaran. Terlebih khusus di hari ini, hari Minggu, hari perhentian-Mu Tuhan, di mana kami mengenang akan peristiwa turunnya Roh Kudus, sehingga hal itu memungkinkan kami meyakini bersama bahwa arti dari Roh Kudus sungguh berarti luar biasa bagi kami orang-orang percaya. Ada jaminan mulia yang Engkau berikan, karena setiap orang yang percaya kepadamu dimeteraikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus menjadi penjamin yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami bukan lagi memimpin diri kami, tetapi biarlah Roh Kudus jualah yang memimpin diri kami. Sehingga apa yang kami lakukan semuanya menyenangkan hati-Mu.
Hamba-Mu sudah selesai berbicara Tuhan. Tapi biarlah Roh Kudus terus berbicara di dalam sanubari, di dalam setiap hati dari setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan ini. Pada saat ini pun secara khusus hamba-Mu berdoa untuk mereka yang pada saat ini tengah ada dalam situasi-situasi yang sulit. Entah itu masalah ekonomi, entah itu masalah keluarga, entah itu masalah kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau lihat mereka. Biarlah Roh Kudus menuntun mereka, menginsafkan mereka, supaya mereka terus bergantung kepada Tuhan, supaya mereka bukan memimpin jalannya sendiri, tetapi biarlah jalan hidup mereka dipimpin oleh Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dengan iman kami percaya apa yang kami sampaikan sangat berarti bagi langkah-langkah kehidupan setiap orang percaya. Terpujilah nama-Mu kekal sampai kekal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan segala hormat saya mohon mari kita bangkit berdiri. Dan saudara-saudara beserta dengan seluruh orang percaya dari muka bumi ini, mari kita ikrarkan bersama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, mari dengan tetap bangkit berdiri, kita mengamini akan kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita dengar tadi, dengan satu pujian, yaitu Kuperlukan, Juru Selamat Kidung Jemaat nomor 402. Perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhanku membimbing, ku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat, karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhanku membimbing, ku di malam pun tentram. Jemaat Tuhan, saya persilahkan untuk duduk kembali. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan.
Kita bersyukur di saat yang indah ini kita boleh dilawat, disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menguatkan iman percaya kita, dan biarlah firman Tuhan ini selalu senantiasa menjadi kekuatan di setiap langkah kehidupan kita. Baik, tiba saatnya untuk kita bersama-sama bersafaat di dalam Tuhan, menaikkan segala pergumulan kita di hadapan Tuhan. Namun sebelumnya, kembali kita pujikan bersama, Tenanglah Kini Hatiku, Kidung Jemaat 410. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taufan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Baik, sebelum kita menaikkan syafaat kita di hadapan Tuhan, saya akan baca nats kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Yeremia pasal 29 ayat 12. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kehidupan kami, segala puji syukur ya Tuhan yang kami panjatkan di hadirat-Mu, karena begitu besar kasih-Mu Tuhan, karena begitu besar setia-Mu Tuhan yang Kau berikan kepada kami anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh melewati satu pekan Tuhan. Puji syukur karena langkah-langkah kehidupan kami, Engkau yang menuntun kami, Engkau yang menyertai kami, sehingga di kesempatan pagi hari Sabat-Mu Tuhan, Engkau masih memberikan kami waktu, Engkau masih memberikan kami napas kehidupan, sehingga kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Itu bukan suatu kehebatan kami, bukan suatu kegagahan kami, tetapi karena semua itu setia-Mu Tuhan Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Dan di kesempatan saat ini Tuhan kami bersyukur, karena baru saja Tuhan kami diarahkan hati kami, pikiran kami lewat bagaimana firman-Mu yang mengingatkan kami, sebelum dunia dijadikan Engkau sudah memilih kami menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga kami percaya kami dimateraikan dan Engkau menjadi jaminan bagi kami, sehingga kami orang-orang percaya bebas untuk memuji muliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kiranya firman-Mu Tuhan jangan sampai kami abaikan atau kami sia-siakan, tetapi biarlah firman-Mu Tuhan menguatkanlah iman kepercayaan kami ya Tuhan. Mampukanlah kami Tuhan untuk kami mendengarkannya. Mampukan kami Tuhan untuk kami belajar untuk mengikuti firman-Mu dalam kehidupan kami sehari.
hari-hari ya Tuhan. Kira Kau memberkatilah Bapak Gembala pimpinan kami yang sudah memberkati kami lewat firman-Mu Tuhan. Berkati Tuhan dalam tugas dan tanggung jawabannya. Berkatilah pelayanannya Tuhan. Berkatilah rumah tangganya Tuhan. Berkatilah keluarga besarnya Tuhan. Kiranya Kau anugerahkan kekuatan, kemampuan, kesehatan, hikmat, kepandaian limpah-limpahkan. Engkau curahkan kepada Bapak Gembala pimpinan kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, di kesempatan saya Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan membawa setiap pergumulan demi pergumulan yang kami hadapi tentang kasih-Mu Tuhan. Namun sebelum kami mendoakan yaitu bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan, sebagaimana yang Kau yang tahu pergumulan yang kami hadapi semua oleh kami anak-anak-Mu di bawah kolong langit adalah penyakit virus corona ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkatilah setiap pemerintahan demi pemerintahan yang ambil kebijakan demi kebijakan, keputusan demi keputusan untuk kebaikan masyarakat di Indonesia Tuhan. Bila Engkau sendiri Tuhan berikan mereka hikmat, akal budi, kebijaksanaan Tuhan. Bila kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan, kami taat ikuti arahan-arahan pemerintahan ya Tuhan. Kiranya Kau memberkatilah setiap dokter yang saat itu Tuhan merawat setiap pasien-pasien yang mengalami virus corona. Kiranya Engkau hadir Tuhan. Engkau nyatakan kuasa-Mu Tuhan kepada mereka. Engkau campur tangan bagi mereka Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan, kepandaian kepada setiap dokter ya Tuhan. Kami percaya ketika Tuhan hadir Tuhan, apapun Tuhan pergumulan yang dihadapi Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti menolong ya Tuhan. Engkau memberkati juga setiap dokter-dokter yang melayani itu pasien-pasiennya Tuhan. Dan Kau ulurkan tangan-Mu Tuhan. Engkau jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami penyakit virus corona dalam nama Tuhan Yesus. Engkau jamah mereka dalam nama Tuhan Yesus. Engkau pulihkanlah mereka ya Tuhan. Bila mereka juga Tuhan terlepas dari penyakit yang terikat dalam tubuh jasmani dalam diri mereka ya Tuhan Yesus. Karena hanyalah Engkau Tuhan yang mampu untuk memberikan yang terbaik untuk kami anak-anak-Mu setiap yang percaya kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus mendoakan juga Tuhan secara khusus Provinsi Bali. Kiranya Engkau Tuhan Yesus hadirkan Roh Kudus-Mu Tuhan di Provinsi Bali ini. Tutup bungkuslah Provinsi Bali ini Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau sendiri bekerja Tuhan, campur tangan Tuhan. Biarlah berakhir sudah ya Tuhan itu penyakit virus corona ya Tuhan Yesus. Biarlah kami anak-anak-Mu Tuhan kembali menjalani kehidupan kami seperti biasanya Tuhan Yesus. Tuhan mendoakan jemaat-jemaat-Mu yang saat itu Tuhan mungkin saat mereka bergumul Tuhan yang kehidupan mereka, Tuhan tolong. Hanyalah Engkau satu-satu harapan kami, hanyalah Engkau satu-satu pelindung kami. Kira Kau hadir Tuhan. Mungkin saat ini mereka bergumul dengan pekerjaan mereka Tuhan. Engkau sendiri Tuhan buka lowong pekerjaan bagi mereka. Biarlah mereka juga Tuhan dapat pekerjaan Tuhan. Biarlah mereka juga dapat menikmati akan berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Atau mungkin saat itu Tuhan mereka mengalami sakit penyakit. Kami mendoakan secara khusus salah satu jemaat-Mu yang saat itu Tuhan terbaring di rumah sakit Sangla Tuhan. Tuhan Yesus, keajaiban-Mu kami percaya masih ada sampai sekarang. Kira Kau nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Engkau jamah jemaat-Mu yang terbaring di rumah sakit Sangla dalam nama Tuhan Yesus. Engkau jamah dia Tuhan. Dalam nama Tuhan Engkau pulihkan dia Tuhan. Engkau sembuhkan dia Tuhan dari segala macam yang dia derita Tuhan. Hanyalah Engkau Tuhan Yesus yang mampu untuk memberikan yang terbaik untuk kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kami mendoakan juga Tuhan keluarga kami masing-masing yang kami tinggalkan mereka di kampung halaman kami masing-masing. Kira Kau hadirkan Roh Kudus-Mu Tuhan. Sertailah mereka. Tutup bungkuslah mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Mungkin saat ini mereka yang lemah, Engkau kuatkanlah mereka. Mungkin saat ini mereka yang susah, Engkau hadir, hiburlah mereka. Mungkin saat ini mereka yang mengalami sakit penyakit Tuhan. Engkau sendiri Tuhan hadir. Engkau sendiri jamah mereka. Sembuhkanlah mereka. Pulihkanlah mereka.
mereka ya Tuhan dengan kuasa-Mu yang ajaib. Bila mereka juga sembuh, sehat walafiat. Bila mereka juga Tuhan menikmati akan sukacita-Mu, menikmati akan damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Biarlah suatu saat kami berjumpa dengan keluarga kami masing-masing dengan keadaan sehat walafiat, dengan keadaan sukacita damai sejahtera yang berasal pada Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus mendoakan juga Tuhan masa iman pertumbuhan jemaat di tahun 2020. Kiranya Tuhan Yesus dimanapun kami berada, kiranya Tuhan hadir, berkarya dalam hati kami, pikiran kami Tuhan. Engkau sendiri ubahlah hidup kami sebagaimana ketika kami percaya kepada Engkau, maka hidup kami bertumbuh, berakar di dalam Engkau ya Tuhan. Dan Engkau sendiri gerakkanlah hati kami semua Tuhan. Biarlah lewat siaran langsung ini Tuhan, kami tetap arahkanlah hati dan pikiran untuk kami mendengarkan firman-Mu, dan kami mengikuti apa yang menjadi kehendak Engkau ya Tuhan Yesus. Tuhan, mendoakan juga Tuhan anak-anak-Mu di GPB Sang Sinar, mungkin saat ini mereka berulang tahun. Kiranya Engkau sendiri memberkatilah usia Engkau tambahkan kepada mereka. Engkau memberkatilah hidup mereka Tuhan. Umur panjang Engkau limpahkan, berkat jasmani, berkat rohani Engkau curahkan kepada mereka. Dan Engkau sendiri berkarya Tuhan dalam hati mereka. Berketika mereka mengalami sukacita, lihat usia Engkau tambahkan kepada mereka. Bila mereka juga belajar untuk mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkatilah setiap jemaat-jemaat-Mu yang dalam pekerjaan mereka Engkau berkati Tuhan. Dalam setiap usaha mereka Tuhan Engkau hadir campur tangan, Engkau memberkati Tuhan. Kiranya Engkau sendiri Tuhan limpahkan mereka berkat-Mu, yaitu berkat jasmani, berkat rohani. Berikan mereka kekuatan, kemampuan, kesehatan, hikmat, kepandaian. Tuhan limpahkan kepada mereka ya Tuhan. Kiranya Kau campur tangan di setiap usaha mereka Tuhan. Berkatilah usaha mereka. Bila usaha mereka semakin hari semakin maju, lancar dan berkembang. Bila lihat itu semua Tuhan, nama-Mu lah yang dimuliakan, nama-Mu lah yang dipuji dan diagungkan senantiasa ya Tuhan. Tuhan Yesus mendoakan juga Tuhan bangunan di tempat ini, fasilitas di tempat ini, keamanan di depan, samping kanan, samping kiri, depan belakang, serahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Kau sendiri hadir Tuhan. Tutup bungkuslah bangunan itu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Jauhkan Tuhan dari kerusakan, jauhkan Tuhan dari kehilangan, jauhkan Tuhan orang yang jahat, jauhkan Tuhan dari segala macam kuasa-kuasa kegelapan. Segala kekuatan roh setan, kekuatan roh iblis, kekuatan roh jahat mengganggu sukacita kami, mengganggu damai sejahtera kami dalam nama Tuhan Yesus. Engkau singkirkan, Engkau jauhkan dari tempat ini ya Tuhan. Bila tempat ini Tuhan menjadi berkat Tuhan Yesus bagi banyak orang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah pergumulan kami Tuhan. Masih banyak hal yang kami mau ungkapkan di hadirat-Mu Tuhan Yesus. Namun sebelum kami tuturkan satu persatu, Engkau yang tahu apa yang kami pergumuli, Engkau yang tahu apa yang kami harapkan. Dan kami percaya doa kami tidak sia-sia, tetapi doa kami Engkau sudah mendengar, Engkau sudah menjawab. Hanyalah kami bersabar Tuhan untuk melihat akan mujizat Engkau nyatakan kepada kami tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya Kau sempurnakanlah doa kami menurut doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, baik Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya di saat yang indah ini kita akan memberikan persembahan kita sebagai tanda ucapan syukur kita di hadapan Tuhan bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang ada di rumah atau dimanapun Bapak Ibu saudara sekalian berada, bisa menyisipkan persembahan untuk Tuhan dan nantinya akan diberikan ke gereja. Untuk itu kita iringi satu pujian, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu, Kidung Jamaat 439. Bila topan keras melanda hidupmu,
Bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kembali kami menghampiri hadirat-Mu, Allah Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukur untuk 1 minggu lamanya Tuhan memberkati dalam tugas dan tanggung jawab. Dan di kesempatan hari Minggu ini, hari perhentian, kami telah menaikkan puji sembah, mendengar firman Tuhan, menaikkan doa-doa kami. Kami percaya Tuhan sudah mendengar dan siap untuk memberkati kami anak-anak-Mu. Bapa di surga, kami bersyukur untuk berkat jasmani dan berkat rohani dalam satu minggu lamanya ini Tuhan. Baru saja kami dikuatkan, diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kami percaya melalui firman yang sudah kami renungkan ini Tuhan, dapat memampukan kami, dapat menguatkan iman percaya kami, sehingga ketika kami anak-Mu dalam situasi yang sulit, kami percaya bahwa kami masih punya Tuhan yang selalu menolong kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga bersyukur berkat yang kami dapatkan dalam pekerjaan usaha kami ya Tuhan. Pada saat ini kami membawa persembahan-persembahan syukur kami oh Tuhan. Ketika kami beri ada kekosongan, namun kami percaya bahwa Allah kami sumber berkat yang sudah memberkati kami, bahkan siap memberkati kami lebih dari apa yang sudah kami berikan di kesempatan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebelum dipergunakan dalam pelayanan Tuhan, kami mohon Tuhan Yesus kuduskan terlebih dahulu, sehingga persembahan-persembahan dapat berguna dan bermanfaat dalam pelayanan Tuhan, untuk memperluas kerajaan Tuhan-Mu ke bumi ini, terutama di GPI Sang Sinar. Terus Tuhan Yesus campur tangan dalam pekerjaan usaha kami anak-Mu Tuhan, kiranya Tuhan buat berhasil. Inilah ucapan doa kami oh Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sampailah kita di penghujung dari ibadah kita di tanggal 31 Mei 2020, tepat di hari Pentakosta, di mana pencurahan Roh Kudus terjadi, sehingga dari situlah awal mula perjalanan gereja dimulai. Dan itulah yang membawa orang-orang percaya pada waktu itu memberitakan akan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita bersyukur jika hari ini kita adalah bagian dari orang-orang yang tahu akan jalan keselamatan karena proses perjalanan pemberitaan Injil yang terus-menerus terjadi. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama tadi, dan semangat untuk terus menceritakan akan kasih Kristus Yesus Tuhan, kita pancarkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di kesempatan pada hari Minggu ini pun, saya menyampaikan selamat datang untuk mereka yang baru pertama kali datang dalam siaran langsung ataupun siaran tunda dari GPPI Sang Sinar. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan biarlah Bapak Ibu Saudara sekalian tetap memiliki semangat untuk bersama-sama hadir di dalam ibadah-ibadah online yang kita buat dalam situasi COVID-19 yang pada hari-hari yang kita lewati terus terjadi. Dan kita terus berdoa kiranya Tuhan limpah-limpahkan hikmat bagi kita untuk kita mampu menghadapi kenyataan yang penuh dengan tantangan ini. Dan saya pun menyampaikan selamat datang untuk teman-teman yang sudah menghadiri ibadah kita di kesempatan hari Minggu ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan pada saat ini saya pun menyampaikan selamat berbahagia untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun di bulan Juni, yaitu saudara Ibu Sofiani Bisan untuk tanggal 1 Juni, dan juga Bapak Sutrisno Adi untuk tanggal 1 Juni. Tuhan memberkati
saudara-saudara yang berulang tahun di tanggal 1 Juni. Demikian juga di tanggal 4 Juni ada 6 orang yang berulang tahun, yaitu Ibu Yuliana Bora, Bapak Joni Edison Anin, dan Ananda Rudi Juandi Taneo, Ibu Apliana Male Baga, dan juga saudara Jeffrey Farnesi. Tuhan kiranya memberkati saudara-saudara yang berulang tahun. Dan juga di tanggal 5 ada Bapak Domingus Misa, Tuhan memberkati. Dan juga di tanggal 6 Juni ada 2 orang, yaitu Bapak Julius Kapitan dan saudara Sepriani. Tuhan kiranya memberkati saudara-saudara yang berulang tahun. Dan juga mereka yang berulang tahun pernikahan, Tuhan memberkati saudara-saudara. Saya terus berdoa untuk saudara-saudara yang ada dalam pergumulan yang semakin hari boleh dikatakan semakin berat. Percayalah bahwa Tuhan tempat perlindungan kita yang teguh. Masih ada harapan ketika engkau menghadirkan Tuhan, dan Tuhan yang hadir dalam hidupmu, engkau biarkan memimpin langkah hidupmu. Percayalah, Tuhan memberikan yang terbaik kepadamu. Bagi mereka yang berulang tahun, Mazmur 91 ayat 16 kiranya menjadi berkat untuk saudara-saudara, di mana di situ tertulis dengan pernyataan, dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kiranya itu senantiasa kita nikmati dalam perjalanan kehidupan kita semua. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan hormat saya menjemput jemaat Tuhan yang ada di tempat ini untuk mari kita bangkit berdiri. Dan teman-teman yang ada di rumah ataupun di mana saja menyaksikan siaran ini, mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dari awal pertengahan hingga akhir jalannya ibadah ini dapat berjalan karena pertolongan yang datang daripadamu. Saatnya kami akan kembali dalam aktivitas kami. Kami percaya bahwa yang terbaik Tuhan telah sediakan bagi kami. Dan biarlah di dalam nama Tuhan Yesus, segala puji, hormat, serta syukur kiranya terjadi di dalam langkah-langkah kehidupan kami, di mana kami terus bersyukur apapun situasinya kepada Engkau, yang kami percayai bahwa Engkau selalu memberi yang terbaik, baik suka maupun duka. Kami yakini bahwa itu semua adalah bagian di dalam proses pembentukan iman percaya kami. Oh Tuhan, saatnya kami akan kembali dalam aktivitas kami masing-masing. Engkau kiranya memberkati kami. Untuk itu jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat yang berasal daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus memberkati kita semua yang ada di tempat ini, mulai dari saat ini sampai dengan Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. 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 Tuhan memberkati kita semua, bersinar bersama Sang Sinar. Mari kita pujikan sebagai tanda syukur kita karena kita telah diberikan terang kasih Tuhan, dan mari kita pancarkan terang kasih Tuhan di dalam langkah kehidupan kita. Biarlah melalui pujian ini kita terus bersemangat di dalam hari-hari yang kita lewati, karena kita bersinar bersama Sang Sinar. Bersinar bersama Sang Sinar, teragi gulita dunia, harapan bagi dunia telah hadir untuk kita, menerjang gulita dunia, menerpa gelap malam. Marilah tetap
bersama sang sinar. Bersinarlah terus bersama Kristus Yesus Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.